ya lu harus hati-hati. Apalagi di sini ya, di I think di 1730-an pun ini udah mulai hati-hati, maksimal di 16, maksimalnya sendiri di 1685 Re. Yang ini yang aku khawatirin gitu. Nah, yang aku khawatirin di ADMR itu ya, ini bentuk pattern yang seperti ini gitu, bentuk pattern yang seperti inilah gitu. Sampai ada juga itu member-member aku juga bingung gitu kan, waktu I think 1,5 bulan yang lalu ADMR itu masuk ke listnya aku gitu kan, tahu-tahu ya perkembangan yang waktu aku keluarin gitu kan, aku keluarin, tapi ya karena mereka sendiri kan ya ada beberapa pecinta ADMR gitu kan, ya udah aku jelasin ya inilah yang aku takutin gitu, inilah yang aku takutin gitu. Ya. Oke. Jadi Yes, tetap seperti itu, ngelihat benar situasi, benar jadi bisa exitnya ya. on time ya, kok. Hmm, oke. Lumayan kencang Iya, soalnya 2 hari ini volume jualnya lumayan ya kenceng nih, sekarang. aku kalau kita Yang lihat pakai juga. apa, yang pakai Iya. misalkan oke, selama ini trading Oke, di ini ADMR pakai channel uptrend gitu kan, ya udah sekarang kan ya batas bawahnya, garis bawahnya dari channel uptrend itu udah ngebreak gitu kan, Ray. Jadi ya udah nggak bisa dipakai lagi lu pakai channel uptrend ya. Ya, seperti itu. Oke, yuk balik lagi. Silakan kalian pandang Rere. iya, iya. Oke, nextnya Niko. Ada yang nanya, TLKM gimana Niko? Telkom. Telkom juga salah satu saham yang kalau kita lihat dari Ya, historis untuk itu juga window aku baca dressingnya itu juga dia dari Prima probabilitasnya salah Ideas, satu Re. yang tertinggi ya. Nah, iya. Exactnya. Nah, probabilitasnya kan ada kan di situ kan. Ya kok. Jadi Oke, nah, Telkom yang perlu hmm, hmm. Nah, Telkom ini Telkom, sebenarnya Telkom yang perlu diperhatiin ya, memang kan ada ya beberapa gimana? teman-teman yang bicara bahwa ini ada double bottom gitu kan, ada double top gitu kan. Ya, ini kita sebutnya sebenarnya harus diperpanjang lagi ya, harus diperpanjang lagi, bukan double top tapi on process. Ya, ini on process double top gitu kan. Ya, kita nggak tahu. Oke, nah kita yang harus kita perhatiin adalah level berapa sih gitu kan, yang perlu diperhatiin. Level diperhatiin itu adalah level 3.850-an. Jadi selama 3850 ini belum ngebreak ke bawah, ya udah gitu kan. Ini belum jadi double top gitu kan. Nah, memang kalau kayak begini, misalkan oke, ini deket-deket risknya kan kecil nih. Bener kan, kalau kita ngomong risk, I think ya dari harga 4 ribuan sampai di bawah 3850 juga paling 5%-an. Bener? 5%-an, sedangkan rewardnya juga ya cukup gede kalau kayak misalnya dia ngebalik ke atas, bener nggak, Rek? I think ini risk sama rewardnya itu ya risknya lebih kecil gitu. Jadi ya buat teman-teman yang demen, ya kebenaran demen nih, demen beli-beli deket-deket area-area support, ya I think salah satunya mungkin Telkom itu bisa dimanfaatin gitu. Nah, dengan level stop loss itu di bawah 3850. Seperti itu. Ya. Wah, wah, ini walaupun kita udah lama nggak live, tapi topiknya Ada masih ya? sama kok. Hari Ada ini ya? kita juga Oke. ada rekomendasi Telkom di level yang tadi kau untung bilang tuh. Iya, ada. Karena emang sekarang kan karena market seperti ini, kita Ya, tetap fokusnya ke saham-saham yang mungkin diuntungkan lah untuk window dressing gitu. Jadi kita lebih strateginya itu kita lebih hindari small caps dulu nih. agree, agree. Gitu. Jadi lebih cari yang pasti-pasti dulu Oh. ceritanya. Hmm. Oke. Untuk Arto, Keuntung ada pertanyaan oke, ini. Ada Arto view nggak untuk ini emang Arto? Arto, agak mungkin borok kita bahas kokok ya, dari. karena digeber sama gotonya ini. Ya, kayak Arto. Arto, kayak Arto. Nah, ini teman-teman Hmm. Arto. Nah, ini mau nggak mau ya kita nunggu dulu sampai gotonya itu selesai gitu kan. Ya, lock up-nya setelah di lock up terus kita ngelihat nanti reaksinya itu pemegang saham lama itu seperti apa. Nah, sekarang kita balik ke Arto. Pertanyaannya adalah Arto. So, kalau kayak teman-teman ngelihat ini Arto itu sebenarnya ada gap di angka 4.550. Itu hopefully aja, sekalian aja, semumpung gotonya lu turun, gitu kan, artonya lu geber aja turun sampai dia nutup gap di 4550. Itu lebih enak sebenarnya. Gitu. Moga-moga aja disengaja ini tutup ya. Seperti itu, Re.
Iya, Ada gap di 4550 ya. Jadi ini emang kalau lagi turunnya kenceng, volumenya juga kenceng, ini jangan tanpa pisau jatuh ya, kecuali udah dekat-dekat support gitu ya. Nah tapi kemarin kita juga ngelihatnya ini dia baru nutup gap yang ya. 4.800 Kalau nih. aku sih, Jadi kalau ini aku juga pribadi, krusial aku antara lebih dia rebound setujunya atau lanjut gapnya koreksi ya mendingan kok. sekalian ini. Gitu. Kan kalau kayak ambil 48, berarti kan lu ambil dari bodinya ya kan. Ya, dari gap body yang penting oke nutup body ya udah nggak ada gap gitu kan. Kalau aku sih, kalau aku pengennya udah sekalian lu nutup gapnya itu di open nih, di close nya gitu. Jadi mendingan udah sekalian lunas aja. Kalau aku sih Oh, lebih prefer yang ini ya gitu. Semoga kalau menurut aku semoga jadi aduh kok ini lu digeber lagi 300 perak gitu kan lumayan juga gitu kan. Tapi ya mendingan diberesin aja gitu. Sekaliannya lagi turun gitu bener. iya. Iya, iya. Tapi Oh ini iya, juga kita tetap harus di jaga bawah jaga 4375 stop aja. loss-nya ya berarti ini spekulasi kan Di bawah jebol 4375 lagi aja bisa. gitu kan. Mungkin 4550 lu mau Hmm, nangkep gitu kan 4375 lu buang. Di bawah 4375 ngebreak ya buang aja. Ya, itu. oke. Jadi ini masih potensi koreksi ya. Oh ya, Arto ini dia juga, nah itu masih cukup inline sih untuk Arto data operasionalnya. Nah kan untuk Arto ini sebenarnya dia udah Hmm. Digibank yang sudah profitable ya. Iya. Jadi untuk detailnya, ya intinya dia udah masih udah inline, profitnya itu pendapatannya itu masih meningkat, dan mereka juga udah ya ya bagus lah. Dan untuk Arto ini kan kalau untuk fund Arto. asing ini kan mereka cuma bisa masuk ke, kalau di Gbank pilihannya cuma di Arto nih yang ada di yang ada di MSCI ya. Oke, nextnya nih ada pertanyaan. Elsa gimana kok? Untuk mungkin untuk kita bahas Oke, oil, Elsa. saham-saham oil Elsa, ya, I oil and think gas. Wow, Elsa hari ini juga tajam sekali gitu ya koreksinya sebenarnya. hari ini berapa ya? Tajam Harusnya sekali. teman-teman sendiri ini juga udah sah ya. Gue tahu juga lah, memang Elsa salah satu yang paling apa pernah menjadi beken gitu kan. Ya apalagi kita kalau ngelihat dari 19 Agustus dia rally cukup kencang gitu kan, bener kan, rally cukup kencang dari harga 300-an 310 sampai lu ke 400, I think almost 30% gitu kan, 30%. Kemudian ya pada saat dia correction, mungkin teman-teman di sini sih ya aku sendiri udah mention juga, pernah mention bahwa koreksi yang 4 bar ini tuh nggak sehat gitu kan, nggak sehat. Dan satu hari dia naik terus lu banting lagi gitu kan, gitu ya, seperti itu. I think ini ya masih cukup, kalau menurut aku sih masih cukup bahaya. Kayak kalau kita ngelihat tuh misalkan dari sentimen harga minyaknya, benar nggak? Ya, itu kalau menurut aku sih masih cukup bahaya. Walaupun misalnya oke, kalau kita ngomong area support banyak banget, itu area support banyak banget. Menurut aku sih mendingan slow down dulu aja lah. Ya, slow down dulu aja. Kenapa? Ini terlalu spekulatif lu buat buy gitu. Ya kalau kita area support ya bisa aja gue kasih gitu kan, area support around 294 sampai harga 310, ini area support nih yang kuning ini. Ya, cuma apakah ini mantul apa nggak mantul, ya kita nggak ada yang tahu, bener kan? Apalagi dengan hari ini ya candlenya cukup gede juga gitu. Ya ini benar-benar spekulatif buat teman-teman. Tapi buat saya sih ya saya nggak mau ya. Kalau saya sih masih belum mau. Hmm, ya ya. Jadi secara teknikal kita harus lihat dulu ya dia kapan kapan koreksinya itu bisa slowing down, kapan reversal. Tapi sebenarnya untuk Elsa ini mungkin banyak yang kira oh ini oil and gas berarti Ya, terpengaruh sama harga minyak ya. Tapi sebenarnya kalau Elsa ini kan dia mostly itu di distribusi nih. Jadi dia lebih ke asalkan harga harga minyak itu stabil, ya. dia itu secara Mungkin buat laporan buat keuangan tambahan itu juga juga. masih oke gitu. Nah ini ya yang saya Yap. khawatirin, takutnya ini ngebentuknya juga sama ngebentuk kayak posisinya kayak ADMR.
oke ini harus hati-hati ya, gitu. Gua nggak ngedoain ini jebol ya, gue cuma Yap. ngingetin aja hati-hati, gitu. Oke, Oke, mungkin tadi mungkin patokannya bisa yang tadi yang kau untung kasih lihat tuh yang chart technical harga minyak. Jadi kita juga bisa patokannya dari sana, nanti kita lihat harga minyaknya itu kapan kira-kira rebound nih. Terus nanti dari harga untuk saham-saham oil and gasnya yang yes, mana yang rebound betul. duluan, nanti kita Gitu. Ya cari-cari ini mana mention nih aja ya, trendnya jadi ya gitu benar-benar harus aware, apalagi kalau nge-break level 294 ya, Re. Gitu. Oke. Oke, nextnya mungkin ke Medco deh, since kita lagi ada di oil and gas nih. Medco hari ini juga lumayan rame nih yang nanya. Medco weekly sih memang nggak beda ya. Ini koreksinya beda sama ini ya, sama Elsa ya. Bentuknya beda. Kita cek di daily, I think ini sepertinya sama juga, masih ke arah correction. Ya kalau kita ngomong ini area-area support gitu kan, di area-area berapa? Coba kita cek di weekly ya. Kalau di daily itu agak acak-acakan nih. Ya, agak acak-acakan. Tapi ini kalau kayak dia besok sampai tembusin level 1000 gak gitu bagus loh, Rek, buat ininya, Rek, buat apa, buat kelanjutan naiknya, buat kedepannya agak gak enak loh, gitu. Hati-hati aja ya, kalau kita ngomong lower low sih di level 865 ya, 865 ini masih terlalu jauh, Rek, soal masih jauh banget gitu kan. Kayaknya mendingan lu liatin aja kalau di bawah 995 lah, di bawah 995 lu harus be careful ya. Nah kalau kita ngomong ini 995, nah ini aku deketin aja ya, ini kan juga deket area-area support juga ya kan, bener gak? Di bawah ini kayaknya ya saya proto lagi ya. 995 teman-teman perhatiin aja ya. Benar-benar. Oke, jadi besok krusialnya ya, kalau misalnya dia jebol 995, better ditinggalin dulu ya. Karena masih ini besar. potensi ya, kalau kita teman-teman juga lanjut itu masih besar ya, gitu kan, ya selama di sini kan sebenarnya high-nya sendiri udah cenderung turun, bener kan? High-nya udah higher low terus, itu kan ini low-nya low terus. Ya memang hari ini sih agak susah ngomong ya. Openingnya 1040 langsung diloncatin, bener ya, langsung di gap. Itu, iya. Gitu harusnya pasang stop loss di bawah 1040 gitu harusnya hari ini tuh. Gitu. Ya udahlah gitu kan. Kita udah kejadian. Ya oke, yang perlu teman-teman perhatiin ya besok itu jangan di bawah 995 aja ya. Ini hopefully lu semoga masih ada technical rebound nih. Nggak enak. Iya, untuk short term sebenarnya oil and gas itu kena imbas ya dari yang China harga oilnya turun juga. Nah, tapi sebenarnya untuk long termnya ini masih Aman Mineral ya. Aman Mineral jadi masih IPO, right? Long term. Kalau bicara long term, karena Aman Mineral, nah itu belum ada yang tahu. Tapi di luar kapan IPO-nya ya itu kan lebih ke permetalan ya. Jadi sebenarnya aku suka Medco juga karena dia itu juga ada. Oh, Medco udah ada hasilnya. Copper juga tuh. Jadi emang udah. Jadi Aman Minerals ini dia menyumbang pendapatannya sekitar udah 30% sih. Jadi emang sudah lumayan. Jadi ketika nanti ada reopening, sebenarnya Medco ini juga salah satu yang menarik nih untuk permetalan. Ya. Dan ini kan strateginya selama ini dia itu lebih strength-nya itu di akuisisi kan. Jadi dia itu akuisisi blok koridor kilang minyaknya langsung, dan yang terakhir itu sangat profitable tuh yang blok koridor itu. Sudah agak lupa ya. 2 bulan kita bahas ya dulu ya Pak. Ya itu kalau nggak salah ada research reportnya nih dari Medco dengan target price-nya kalau nggak salah di 1.700-an ya. Ya nanti bisa dicek diterima, itu ada di bagian research report ya.
Oke, apalagi nih? Dari tadi kayaknya kita bahas komoditas mulu deh. Mungkin ini, tapi emang banyak nih yang rame ditanyakan itu yang komoditas. Harum. Kalau harum. Kalau harum gimana nih kok Kalau harum? aku bicara gini, harum itu paling kagak jelas ya. Paling kagak jelas. Nah, sebenarnya gini. Kan kita kan tahu nih kalau kita dari story awal kan harum tuh dulunya itu kan lu batu bara, bener kan? Terus akhirnya dia transformasi, dia kan switching tuh ke nikel, bener kan? Nah, sekarang kalau kita ngomong apakah harum itu jelek ya, kalau laporan keuangan ya pasti kita ngomong bagus, bener kan? Kuartal ketiga pun juga cukup cakep kok gitu kan, bener nggak? Cuma kalau kita ngomong gini, kita ngomong nikel nanti masuk ke EV. Nah, yang jelas-jelas aja gitu kan ya, yang udah kita tahu mereka udah ada kerjasama sama pihak-pihak luar gitu kan, yang kita tahu kan itu Antam, MDKA, Info, bener kan? Nah, Harum kan itu nggak kerjasamanya sama siapa nggak tahu kan, bener nggak? Ya. Gitu. Buat menurut aku sendiri sih gitu nggak gitu kan, daripada kalau emang lu ngebettingnya oke, gua percaya gitu kan bahwa ya bukan percaya, udah pasti lah ke depannya lu EV gitu kan, mobil-mobil udah pasti nanti semua baterai gitu kan, motor-motor, bener kan ya. Lu mau ngebetting di itu gitu kan ya, kalau menurut gua sih lebih bijaksananya ya udahlah yang jelas-jelas aja lah gitu, yang udah ada gitu, Re, yang udah jelas ceritanya itu, nggak usah tebak-tebak lagi kalau menurut aku ya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi teknikalnya sendiri, coba kita lihat gitu kan. Coba kita lihat. Nah, ingat nggak ya waktu info dia terbang-terbangan gitu kan ya, ya Harum dia naik, cuma naiknya cuma sempret, bener nggak? Dia cuma sempret gitu. Nah, itu. Ya, karena dia masih dominannya di batu bara nih kok. Nikelnya kalau nggak salah. Berarti yang waktu sisi ini tuh lebay ya. Berarti yang waktu sisi ini waktu dia naik ini gede lebay ya. Karena nikelnya cuma 20%.